Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Saya Hafid Madudin yang kemarin mengirimkan pesan melalui WA ke jenengan tentang permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin konsul kepada Bapak begitu. Oh iya, ya. Kemarin sudah saya buka dan kita sudah juga melakukan kesepakatan sehingga kita bisa berkumpul, bertemu untuk melakukan konseling di pagi hari ini. Nah, sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semoga Mas Dudin juga bisa mendapatkan solusi dari saya dan saya juga bisa mempelajari masalah yang dialami oleh Mas Dudin. Ya. Oke. Setelah selesai doa, gini Pak. Jadi yang menjadi permasalahan saya itu sekarang kan saya sedang kuliah, mau kuliah di semester pertengahan, semester 5. Nah, saya kuliahnya daring, terus jadi bukan ke kampus melainkan di rumah. Terus saya itu tatkala di rumah ini Pak, banyak permasalahan yang saya hadapi ya, entah dari kuliah ini, terus dari orang tua saya sendiri, begitu Pak. Oh iya, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit ya mengenai tentang unsur-unsur konseling. Nah, yang pertama ini konseling ini bersifat rahasia, jadi Mas Dudin tidak perlu takut atau tidak perlu ragu untuk menceritakan mengenai masalah sedetail mungkin. Ya. Nah, lalu untuk masalah yang Mas Dudin baru ceritakan itu, kira-kira masalah yang terjadi di rumah apa ya? Jadi masalahnya seperti ini Pak, misal saya sedang kuliah atau mengerjakan artikel-artikel, membuat artikel atau jurnal, saya kadang-kadang disibukkan dengan panggilan orang tua atau perintah orang tua. Jadi misal saya kuliah terus tiba-tiba orang tua saya menyuruh saya, hei Din, kamu jemput ibu di pasar, seperti itu. Padahal saya kuliah ini Pak, terus gimana ini? Apa yang di samping itu saya harus menurut orang tua, tapi saya juga mempunyai kewajiban dalam mengerjakan tugas kuliah begitu Pak. Oh, jadi intinya Mas Dudin bingung antara mana yang kuliah dan mana yang membantu orang tua, yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Iya Pak, jadi kadang-kadang ada yaitu dua perkara yang membingungkan saya. Akhirnya saya hari-hari itu seperti bingung gimana ini menyelesaikannya. Oh iya, kalau menurut saya itu antara membantu orang tua dan melaksanakan kuliah itu keduanya sama-sama penting. Ya. Sama-sama penting, dan jika membantu orang tua itu ditinggalkan juga kan nggak enak kepada orang tua. Pun sama halnya dengan kuliah, jika kuliah ditinggalkan juga itu merupakan hal yang tidak benar. Jadi di sini nanti saya akan membantu Mas Dudin untuk menyederhanakan mana saja yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan di saat kuliah. Nah, namun untuk sebelumnya bolehkah saya bertanya, kira-kira bagaimana sih kalau orang tua, apakah pernah orang tuanya Mas Dudin memarahi yang sampai membentak atau yang membuat Mas Dudin jengkel kadang ketika saat Mas Dudin kuliah lalu disuruh kemana itu? Ya mungkin ada Pak, jadi kadang saya jengkel sendiri, sampai kadang saya pusing, kadang terus ya pernah juga saya tidak mendengarkan mereka, malah saya lanjut kuliahnya seperti itu Pak. Oh. Ada rasa jengkel, marah juga ya pernah gitu Pak. Oh ya, jadi yang pertama untuk mengatasi marah atau stres atau banyak pikiran itu Mas Dudin bisa mengambil air wudhu atau langsung membaca sholawat. Itu juga bisa menenangkan hati. Lalu untuk orang tua yang memarahi atau yang membentak, itu pasti ada alasan dibalik itu semua. Nah, ketika kita dikuasai oleh emosi, maka sesuatu yang datang kepada kita yang bertentangan dengan hati kita, misalnya ada omongan keras dari orang tua untuk menyuruh kita kemana, lalu kita saat hati kita dikuasai oleh emosi, maka pikiran kita akan merujuk pada pikiran yang negatif. Jadi
ngapain sih ini, kok orang tua minta-minta saya, ngapain sih ini, kok orang tua kok ganggu aja. Nah itu Mas Udin harus tenang dari situ dulu. Semua ada alasannya. Mungkin orang tuanya Mas Udin tidak belum bisa memahami, karena kan kalau kuliah online kan pegangannya kan HP, laptop gitu ya kan. Nah Ya. mungkin orang tuanya Mas Udin belum bisa mengetahui bahwasannya itu memang kuliah, dan tahunya kalau HP sama laptop kan pasti ada, bisa bisa aja nonton film atau melakukan hal-hal yang di luar kuliah. Ya. Nah itu kalau saran saya itu Mas Udin bisa mengingatkan atau menjelaskan kepada orang tua secara halus ketika memang benar-benar urgent atau benar-benar tidak bisa ditinggalkan kuliah tersebut. Nah jadi dari situ nanti orang tua bisa memahami, pasti bisa memahami kebutuhan dan kondisi anaknya pada saat itu. Jadi yang saya tangkap dari Bapak ya, misalnya ada rasa-rasa seperti itu, kita hendaknya yaitu seperti wudhu atau kita membaca apa, ayat-ayat Al-Quran atau gimana ya, ya seperti itu. Terus kalau misalnya tadi yang saya tangkap orang tua, terus bagaimana Pak? Jadi kita menjelaskan ke mereka atau gimana gitu? Nah ya betul apa yang dikatakan Mas Udin. Jadi dari kita misalnya udah ada rasa pusing atau jengkel atau udah geram, itu alangkah baiknya kita wudhu terlebih dahulu, lalu membaca salawat atau membaca ayat Quran itu, atau disalurkan kepada hal-hal yang positif lainnya. Kalau tidak, nanti pikiran Mas Udin akan dihantui oleh pikiran yang mengarahkan ke negatif. Jadi apa saja yang datang ke Mas Udin pasti hasilnya akan kebanyakan negatif. Nah dengan melakukan seperti itu kan, maka meskipun orang tua bernada tinggi, itu Mas Udin pasti bisa memikirkan secara positif. Oh mungkin ini orang tua saya belum mengerti kalau saya sedang kuliah. Nah untuk mengingatkannya, Mas Udin memakai bahasa yang halus kepada orang tua, menjelaskan secara perlahan dan alasannya ini seperti ini, dan mengatakan sejujurnya dengan kondisi yang memang apa adanya, memang harus kuliah, memang harus tugas seperti ini. Nanti kalau setelah saya kuliah saya bisa membantu. Ya, jadi dijelaskan seperti itu. Oh iya ya. Oke Pak, makasih atas saran dan infonya. Saya sedikit terbantu dengan itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.